Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Semoga setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan menambah iman selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan untuk saudara-saudara semua, semoga selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, berikan komentar yang membangun, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan penuh hikmah berikutnya. Insya Allah, apa yang kita pelajari di sini akan membawa manfaat, pahala, dan menjadi bekal kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sahabatku yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang terkadang terlihat sepele, namun ternyata menyimpan banyak pelajaran dan hikmah yang mendalam bila kita mau memikirkannya. Fenomena itu adalah tentang seekor kucing yang datang ketika kita sedang makan. Pernahkah Anda merasakan, ketika sedang asyik menikmati hidangan, tiba-tiba seekor kucing datang, duduk dengan tatapan penuh harap, seolah meminta bagian dari apa yang kita santap? Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa terganggu, ada pula yang merasa kasihan, dan tidak sedikit yang merasa jijik. Namun tahukah kita, bahwa di balik peristiwa sederhana itu, terdapat pesan ilahi yang begitu dalam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis ternama, bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaha laisat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum." Artinya, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekeliling kalian. Hal riwayat Hirwaidit At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan Malik. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk menjadikannya sebagai pegangan. Maka jelaslah bahwa kucing bukanlah hewan najis, melainkan makhluk ciptaan Allah yang suci, yang hidup berdampingan dengan manusia. Mengapa kucing seringkali mendekati manusia, bahkan khususnya ketika kita makan? Disinilah kita diajak untuk berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 115, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan, wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua yang Allah ciptakan penuh dengan hikmah, termasuk kucing yang Allah hadirkan di sekitar kita. Ketika seekor kucing mendekati makanan kita, sejatinya Allah sedang mengingatkan bahwa dalam rizki yang kita nikmati, ada hak makhluk lain. Dalam setiap nikmat, ada tanggung jawab sosial, bahkan bukan hanya sahabat beriman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Pada bagian sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana seekor kucing yang mendatangi kita ketika makan bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah tanda, peringatan, sekaligus ujian kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita mau berbagi sebagian dari rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita, ataukah tidak. Sekarang mari kita dalami lebih jauh tentang hakikat rezeki, makna memberi, dan bagaimana Allah memandang amal sekecil apapun yang kita lakukan, bahkan kepada seekor kucing. Kita sering mendengar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Namun, kenyataannya manusia kerap lupa. Banyak orang merasa bahwa makanan yang ada di hadapannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri.
Padahal, di balik sebutir nasi yang kita makan, ada begitu banyak proses panjang yang tidak mampu kita kuasai. Dari turunnya hujan, tumbuhnya padi, tangan-tangan petani, hingga sampainya makanan itu ke meja kita, semua adalah bagian dari skenario besar Allah. Maka, ketika kita berbagi, sejatinya kita hanya mengembalikan sebagian kecil dari titipan Allah untuk makhluknya yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya, mereka mendapat pahala yang besar. QS Al-Hadid ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa semua yang kita punya sejatinya adalah amanah. Kita hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Maka, ketika seekor kucing datang, lalu kita memberinya sepotong makanan kecil, itu bukan berarti kita kehilangan, tetapi justru menunaikan amanah. Sahabatku yang semoga dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar kisah seorang wanita pezina yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan? Kisah ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pezina melihat seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur pada hari yang sangat panas karena kehausan. Lalu ia melepas sepatunya, mengambil air dan memberinya minum. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Lihatlah sahabatku, dosa besar seperti zina bisa diampuni oleh Allah hanya dengan amal kecil yang ikhlas kepada makhluk Allah. Bagaimana dengan kita yang memberi makan seekor kucing, makhluk yang sering disebut-sebut dalam hadis, yang dekat dengan manusia dan bahkan menjadi hewan kesayangan Rasulullah SAW? Tentu ada pahala besar di dalamnya. Memberi makan kucing bukan hanya sekedar amal sosial, melainkan ibadah. Karena ibadah tidak selalu berbentuk sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Segala perbuatan baik yang diniatkan karena Allah adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Maka, saat tangan kita mengulurkan sepotong makanan kepada kucing, niatkanlah dalam hati, Ya Allah, aku memberi ini semata-mata karena Engkau, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena aku ingin Engkau ridha kepadaku. Niat itulah yang akan mengubah perbuatan kecil menjadi pahala yang besar. Sahabatku yang beriman, salah satu penyakit hati yang sering menghalangi kita untuk berbagi adalah rasa sayang yang berlebihan pada harta. Kita takut berkurang, takut rugi. Sahabat beriman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Pada bagian sebelumnya, kita telah membicarakan tentang bagaimana rezeki sejatinya adalah amanah, dan setiap pemberian, bahkan kepada seekor kucing, merupakan ibadah yang akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke inti dari segala amal, yaitu keikhlasan. Karena tanpa ikhlas, amal sebesar apapun tidak akan bernilai, tetapi dengan ikhlas, amal sekecil apapun akan terangkat tinggi di sisi Allah. Ikhlas, dalam bahasa sederhana, berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa berharap balasan, tanpa mengharap pujian, tanpa ingin dilihat manusia. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa ikhlas adalah ketika amal kita bersih dari segala campuran niat selain Allah. Ia ibarat air murni yang tidak tercampur oleh kotoran. Amal yang ikhlas akan naik ke langit, sementara amal yang tercampur riya akan tertahan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Artinya,
Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini mengingatkan kita bahwa inti dari ibadah adalah ikhlas. Bukan banyaknya amal yang utama, melainkan kemurnian hati ketika melakukannya. Sekarang, mari kita renungkan. Saat kita memberi kepada manusia, terkadang dalam hati kecil kita ada rasa berharap. Kita ingin mereka berterima kasih, kita ingin mereka memuji, atau bahkan berharap suatu saat mereka akan membalas kebaikan kita. Meski hanya sedikit rasa itu, tetap saja ia mengurangi keikhlasan. Namun, ketika kita memberi kepada seekor kucing, apakah ia bisa membalas? Apakah ia bisa memuji kita? Apakah ia bisa menyebarkan kebaikan kita ke orang lain? Tidak, sama sekali tidak. Justru inilah yang membuat memberi makan kucing menjadi latihan ikhlas yang sangat berharga. Karena saat kita memberi kepadanya, kita benar-benar belajar memberi tanpa pamrih. Kita hanya berharap ridha Allah semata. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang bahaya riyah. Beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya, yaitu ketika seseorang memperlihatkan amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Riya adalah racun yang tersembunyi. Orang bisa terlihat beramal banyak, tetapi jika niatnya karena manusia, maka amal itu kosong. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk membuat semua manusia ridha kepadamu, maka tidak akan ada jalan untuk mewujudkannya. Maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata." Betapa dalam perkataan ini. Manusia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah benar-benar ridha kepada kita. Maka untuk apa mengejar ridha manusia? Bukankah yang paling utama adalah ridha Allah? Sahabat yang dirahmati Allah, kisah orang-orang soleh di masa lalu banyak memberikan pelajaran tentang ikhlas. Mereka tidak ingin diketahui amal baiknya oleh manusia. Ada yang memberi sedekah di malam hari tanpa seorang pun tahu, bahkan keluarga terdekatnya. Ada yang berpuasa sunnah bertahun-tahun tanpa diketahui oleh istrinya karena ia berpura-pura sarapan di pagi hari lalu menyumbangkan makanannya kepada fakir miskin. Semua itu dilakukan agar amal mereka hanya untuk Allah, bukan untuk pandangan manusia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana seekor kucing dapat menjadi sarana latihan ikhlas yang luar biasa. Ketika ia datang mendekat, menatap penuh harapan, lalu kita memberi, kita tidak mungkin berharap ia akan menulis testimoni tentang kebaikan kita. Kita tidak mungkin berharap ia akan membalas dengan uang atau harta. Bahkan terkadang setelah kita beri, kucing itu pergi. Sahabat beriman yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di penghujung pembahasan yang begitu panjang, mendalam, dan penuh dengan pelajaran berharga. Sejak awal kita telah menelusuri betapa kucing bukan hanya makhluk Allah yang lucu dan menggemaskan, tetapi juga cermin bagi kita untuk belajar banyak hal tentang kasih sayang, tentang ketulusan, tentang rizki, hingga tentang ikhlas. Mari kita sejenak merefleksikan kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama. Kita mulai dengan memahami bahwa setiap rizki yang datang dalam hidup ini adalah amanah dari Allah. Tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Harta, makanan, bahkan kesehatan hanyalah titipan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di antara cara terbaik mengelola titipan itu adalah dengan berbagi. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa memberi makan makhluk hidup adalah sedekah. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Kita juga telah mengingat kisah nyata dari seorang wanita pezina yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, dan seorang wanita yang justru disiksa karena menelantarkan seekor kucing. Dua kisah ini menjadi bukti nyata betapa besar perhatian Allah terhadap amal kasih sayang kepada hewan. Amal sederhana bisa menjadi penghapus dosa, tetapi kelalaian kecil bisa menjadi sebab azab. Lalu kita masuk lebih dalam ke dimensi ikhlas. Kita menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar manusia dalam beramal adalah menjaga hati agar tetap murni. Karena betapapun besar amal kita, jika ternodai riya, maka amal itu kehilangan nilainya di hadapan Allah.
Namun memberi kepada seekor kucing ternyata bisa menjadi latihan luar biasa untuk ikhlas. Karena kucing tidak bisa memuji kita, tidak bisa membalas kita, tidak bisa mengangkat nama kita. Yang ada hanyalah kesempatan untuk beramal murni karena Allah semata. Sahabat yang dirahmati Allah, seluruh pembahasan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kebaikan sejati tidaklah diukur dari besarnya perbuatan, melainkan dari keikhlasan hati. Memberi makan kepada kucing mungkin terlihat sepele di mata manusia, tetapi bisa menjadi amalan agung di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Qiyas Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, bahkan sekecil apapun akan Allah catat dan balas dengan adil. Maka jangan pernah meremehkan